Shalom anak muda dimanapun kalian berada. Semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan, amin. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan di ibadah Sabtu yang lalu? Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita akan siapkan hati kita hari ini. Kita kembali akan beribadah. Siapkan seluruh keberadaan kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyembah. Siapkan hatimu sungguh-sungguh. Mari datang menghampiri Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari lebih sungguh lagi kita berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa
bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kebahagiaan. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, layak ditinggikan. Nama-Mu berkuasa untuk selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan tak berubah. Haleluya. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau setia. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Kau Allah yang layak. Haleluya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bawa kami Tuhan masuk di hadirat-Mu, biar kami merasakan damai sejahtera. Biar kami menemukan iman pengharapan kami Tuhan. Biar kami menemukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita untuk sama-sama mengangkat tangan kita. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis ada di hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu sore hari ini. Di tengah keterbatasan kami boleh tetap mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya kami siapkan hati kami Tuhan, untuk sama-sama belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua dengan urapan yang sama, bahwa kami untuk menangkap pesan dari-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu lewat firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Haleluya. Diberkati dengan pujian penyembahan, haleluya. Diberkati dengan hadirat Tuhan, amin. Nah, sore hari ini kita sama-sama akan belajar sesuatu yang penting bagi kita. Dan ini bukan satu hal yang kebetulan, tapi saya percaya ini Tuhan yang bekerja di antara kita semua. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema memandang kepada Allah. Seperti tadi saya katakan bahwa ini bukan kebetulan, karena di Sabtu pertama dari firman Tuhan yang saya sampaikan tentang salib adalah kasih karunia, saya sedikit membahas tentang fokus. Bagaimana fokus kita itu akan membawa respon kita menjadi seperti apa. Dan Sabtu yang lalu hambanya Pastor Jonathan sudah memberkati kita juga dengan tema alihkan fokus. Diberkati dengan satu statement yang dia sampaikan tentang bahwa fokus akan mempengaruhi kita, fokus kita akan mempengaruhi kita. Dan hari ini kita juga akan belajar tentang memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan. Atau kalimat yang lain yang bisa diartikan sama dengan hal ini adalah fokus kepada Tuhan. Mari kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Ya, hari-hari ini sepertinya Tuhan memang sedang ingin berbicara kepada kita tentang perkara fokus. Ya, bukan hal yang
kebetulan. Sekali lagi saya katakan ini bukan hal yang kebetulan, tapi mungkin memang Tuhan banyak melihat hari-hari ini anak-anak muda yang mulai goyah. Mungkin Tuhan banyak melihat hari-hari ini ada anak-anak muda yang kehilangan fokusnya, tidak lagi mencintai Tuhan tapi lebih mencintai dunia. Sehingga Tuhan pakai kami hamba-hambanya untuk mengingatkan kita semua supaya kita kembali kepada fokus yang benar. Fokus yang benar adalah fokus kepada Tuhan. Nah, ayat di atas tadi yang kita sudah sama-sama baca di Mazmur pasal 16 ayat 8 itu adalah tulisan Daud. Suatu kebenaran yang Daud alami. Ketika Daud itu menuliskan hal ini, saya percaya Daud mengalami sendiri bagaimana dia menjadi pribadi yang kokoh, tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah terbawa arus. Karena apa? Ayat tadi mengatakan tentang aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi apa yang membuat Daud tidak goyah? Senantiasa memandang kepada Tuhan yang menyertai Daud, yang ada di sebelah kanan Daud, kata Alkitab. Dan hal ini hal yang Daud ajarkan buat setiap kita, yaitu fokus kepada Tuhanlah yang membuat Daud ini tidak goyah, yang membuat Daud ini tetap kuat, tidak terombang-ambing. Dan ini patut kita pelajari sama-sama. Satu kali ada satu ilustrasi tentang anak raja. Ada sebuah kerajaan di mana ada seorang raja yang memiliki anak laki-laki yang sangat nakal. Dan anak laki-laki raja ini atau pangeran dari satu kerajaan ini punya kebiasaan yang buruk, yaitu anak raja ini tidak bisa fokus atau tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh papahnya si raja. Anak raja ini sekalipun dia adalah anak raja, tapi nakal, sangat-sangat tidak baik perilakunya. Sampai satu kali sang raja ini membuat satu disiplin supaya anak ini berubah, supaya anaknya ini berubah. Yaitu anak raja ini disuruh untuk membawa satu mangkok berisi minyak yang penuh, dan raja memerintahkan supaya anaknya untuk mengelilingi kerajaan dengan membawa minyak dalam mangkok tadi, dan diberi perintah supaya minyak yang ada di dalam wadah tadi itu tidak boleh tumpah. Dan yang menjadi disiplin bagi anak ini adalah raja mengutus ajudannya untuk ikut bersama dengan anak raja ini berkeliling kerajaan sambil membawa mangkok yang berisi minyak penuh. Dan ketika minyak yang ada di dalam wadah tersebut tumpah, raja memberi perintah untuk ajudannya supaya memenggal kepala anaknya. Nah, ketika diberi disiplin yang demikian, anak raja menjadi takut. Lalu mulai melaksanakan apa yang diinginkan oleh ayahnya, disiplin yang diperintahkan oleh ayahnya, yaitu mengelilingi kerajaan dengan membawa mangkok berisi minyak dan tidak boleh tumpah. Karena kalau tumpah nanti ajudan yang mengikutinya langsung menebas kepala si anak raja ini. Nah, si anak raja ini mulai berkeliling kerajaan sambil membawa minyak dalam wadah itu tadi. Sambil berkeliling dia benar-benar fokus, benar-benar memandang kepada mangkok yang berisi minyak penuh itu supaya tidak tumpah. Dia membawanya dengan sangat hati-hati. Dia juga fokus terhadap jalan yang sedang dia lewati, supaya ketika ada lubang atau ketika ada kerikil, dia tidak terpleset dan terjatuh. Nah, si anak raja ini mulai berkeliling dengan membawa minyak di dalam wadah yang penuh itu dengan fokus dan berhati-hati. Sampai akhirnya anak raja ini tiba kembali di kerajaan ayahnya dengan selamat, dengan tidak menumpahkan satu tetes pun minyak. Nah, kenapa anak raja ini bisa demikian? Bisa membawa minyak dengan tidak tumpah? Karena jawabannya adalah karena fokus. Ini hal yang penting, hal yang menjadi urgent saat-saat ini untuk dibicarakan. Karena mungkin ya, yang tadi saya katakan di awal, bahwa sepertinya Tuhan mungkin melihat hari-hari ini banyak anak-anak muda yang mulai hilang fokus,
yang mulai goyah imannya karena mungkin kekhawatiran atau ketakutan, sehingga itu menghilangkan pandangan kita kepada Tuhan dan membawa kita ke pandangan-pandangan yang membuat kita akhirnya menjauh dari hadapan Tuhan. Nah, kita belajar dari ilustrasi tadi, yang membuat anak raja tersebut berhasil adalah karena anak raja tersebut fokus. Demikian juga dengan kita saat ini. Kalau kita ingin berhasil dalam perjalanan iman kita, dalam pengiringan kita kepada Yesus, kita ingin berhasil sampai di garis akhir, sampai kita dipanggil Tuhan, sampai Yesus datang kedua kali jemput kita semua, kita dalam keadaan yang masih beriman, bahkan lebih bersemangat dan berapi-api di hadapan Tuhan. Jawabannya cuma satu, yaitu fokus. Fokuslah kepada Tuhan. Karena ayat Mazmur 16 ayat 8 tadi mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Dampaknya Daud mengalami aku tidak goyah. Kata Daud, aku tidak goyah. Demikian juga dengan kita saat-saat ini. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan menghentikan langkahmu dan menghilangkan fokusmu dari fokus yang benar. Jangan sampai permasalahan hidup, jangan sampai daya tarik dunia membuat kamu menjadi goyah iman. Haleluya. Nah, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting supaya kita ini belajar dari firman Tuhan yang tadi kita sudah simak di Mazmur tadi, dari pribadi Daud. Kita akan belajar supaya hari-hari ini dalam menghadapi kekhawatiran, ketakutan, dalam menghadapi dunia yang semakin menarik, kita tetap fokus kepada Tuhan dan tidak kehilangan fokus. Perhatikan beberapa hal penting yang harus kita lakukan untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat dari ayat yang tadi di Mazmur 16 ayat 8. Ini poin yang pertama yang ingin saya sampaikan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap fokus kepada Tuhan, tidak goyah, tidak mudah untuk undur dari hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama adalah memandang kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3, memandang kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya di Mazmur 16 ayat 8 tadi. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hal yang pertama yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh, tidak goyah, sekalipun arus dunia menghantam kita, sekalipun kekhawatiran, ketakutan kita alami, kita tetap teguh, yaitu adalah ketika kita memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan artinya apa? Fokus kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan ingin supaya kita lakukan di hidup kita, yaitu Tuhan ingin supaya kita selalu melihat kepada pribadinya. Saya selalu katakan ini kepada semua orang yang datang ke gereja, yang melayani Tuhan. Dan saya katakan ini supaya banyak yang dari mereka yang melayani tidak menjadi kecewa. Banyak yang dari jemaat yang aktif itu tidak mudah kembali undur. Yaitu saya selalu katakan bahwa kalau kita di gereja, kalau kita melayani itu jangan pernah melihat orang. Saya bisa mengecewakan, pelayan Tuhan bisa mengecewakan. Semua yang kita lihat, orang-orang yang terlihat di mata kita adalah orang yang benar, orang yang baik, bisa mengecewakan. Hanya satu pribadi yang gak bisa mengecewakan kita, yaitu pribadi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sama-sama, dan saya kembali ingatkan buat kita semua hari ini bahwa kita akan tetap teguh, kita akan tidak mudah goyah ketika kita memandang hanya kepada Tuhan. Masalah boleh ada di depan kita, orang-orang boleh mengecewakan kita, keadaan hidup kita boleh menjepit kita, tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhasil dalam pengiringan akan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, maka hal-hal yang menjadi penghalang di hidupmu gak akan berarti apa-apa buat hidupmu. Kamu gak akan mati, tidak akan mudah untuk mengalami lambat dalam bertumbuh secara iman ketika kamu memandang kepada Tuhan. Kamu akan terus bertumbuh, bahkan berbuah dan berbuah lebat
ketika kamu memandang kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita pelajari sama-sama. Alkitab tadi ngajar kita dari Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah, kata Daud. Jadi hal yang pertama yang perlu kita pelajari hari-hari ini, Tuhan ajar kita supaya fokus. Kenapa? Karena fokus membuat kita menjadi pribadi yang teguh dan tidak mudah goyah. Dan hari-hari ini Tuhan ingin melalui saya dan melalui hamba-hamba Tuhan yang lain mengajar kita supaya tetap fokus kepada Tuhan. Jangan pandang manusia, jangan pandang permasalahanmu, jangan pandang kesulitan yang sedang kamu alami, pandang hanya kepada Yesus. Maka engkau akan berhasil. Haleluya. Dan yang kedua, hal yang penting yang harus kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang tetap teguh dan tidak mudah goyah, yaitu masih di ayat yang sama di Mazmur pasal 16 ayat 8. Ayatnya mengatakan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan, ini hal yang penting yang harus kita lakukan di hidup kita supaya kita tidak mudah goyah, yaitu senantiasa itu tadi. Jadi bukan hanya sekedar memandang kepada Tuhan pada momen-momen tertentu, pada waktu-waktu tertentu saja, tapi Tuhan mau supaya kita senantiasa. Senantiasa ini punya arti apa? Senantiasa ini memiliki arti terus-menerus, tidak berhenti, tekun, dan itu yang Tuhan mau. Bukan hanya saat kita diberkati Tuhan, maka kita fokus kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kalau kita dalam keadaan yang sedang terjepit, sedang mengalami masalah, kita baru fokus kepada Tuhan. Bukan di musim-musim tertentu saja Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Bukan di keadaan-keadaan tertentu saja Tuhan ingin kita tetap memandang kepada Tuhan. Yaitu senantiasa. Artinya apapun musim yang sedang kamu alami, apapun keadaan yang sedang terjadi di hidupmu, entah kamu diberkati Tuhan atau kamu sedang dalam keadaan yang sulit, Tuhan mau supaya kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Supaya kita terus-menerus memandang kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan tanpa kita melihat ke hal yang lain. Senantiasa itu punya arti terus-menerus. Dan mari kita belajar dari hal ini. Dua hal sederhana yang memberkati saya, yang memberkati kita semua, bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang teguh dan tidak mudah goyah, yaitu ketika kita memandang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita tidak pandang bulu, tidak pandang musim, tidak pandang keadaan apapun, kita tetap fokus kepada pribadi Tuhan. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan dua hal ini, maka dampak yang akan kita alami adalah kita tetap kuat. Kita berhasil dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Kata Daud, aku tidak goyah. Amin. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sama-sama sudah belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama, dan mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami boleh terima hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus fokus. Ajar kami untuk terus tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kami Tuhan, keadaan sulit, keadaan diberkati, baik ada orang-orang yang mengecewakan kami ajar kami Tuhan untuk tetap memandang kepada Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Tuhan, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap teguh, tidak goyah Tuhan dalam menghadapi kehidupan yang sedang kami jalani. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di setiap hati kami, dan mampukan kami Tuhan yang sudah mendengar firman ini untuk kami melakukan di hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyafaat buat pemerintahan kami, buat bangsa Indonesia Tuhan, buat Bapak Presiden, buat seluruh pemerintahan, stafnya Tuhan, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan hikmat buat pemerintahan kami dalam
dalam memimpin bangsa kami Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi di bangsa ini, dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Beri hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk menangani semua permasalahan, juga untuk keadaan ekonomi Indonesia Tuhan yang tergoncang. Juga kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan untuk menangani semua krisis-krisis yang terjadi. Kami juga berdoa untuk tenaga kesehatan Tuhan, untuk para dokter, para perawat, para mantri Tuhan, semua dalam keadaan yang dilindungi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan perlindungan bagi mereka, garda terdepan dalam penanganan COVID-19, beri kesehatan Tuhan, beri perlindungan ekstra juga buat keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan di kota kami Tuhan, buat kota Pemalang. Tuhan akan memberkati kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan, menjadi kota yang maju dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Pemalang. Ajar setiap gembala-gembala yang ada di kota Pemalang Tuhan untuk bersatu hati, bergandeng tangan, bekerja sama bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, buat Pendeta David Budiman, juga untuk istrinya Tuhan, beri hikmat, beri kemampuan untuk lebih lagi menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan seluruh tua-tua gereja yang ada, seluruh jemaat GBI Jalan Pemuda yang ada. Berikan perlindungan-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan secara jasmani dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, Engkau akan menolong mereka. Juga untuk anak-anak muda Tuhan di tempat ini, untuk Youth for Christ, kami berdoa supaya muncul dari tempat ini anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan secara militan. Kami berdoa supaya dari tempat ini bangkit generasi yang mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin seluruh anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang menjadi berkat. Dan juga kami berdoa untuk generasi di bawah kami Tuhan, untuk sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan juga memberkati mereka, memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada, untuk terus menanam iman mereka kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami akan selesai, dan kami akhiri ibadah kami hari ini. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tuamu, Tuhan memberkati cita-citamu, masa depanmu, dan harapanmu. Apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan, diperbuat Tuhan berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita yang selanjutnya. Terus berdoa supaya kita boleh kembali beribadah di gedung, boleh kembali bersama-sama beribadah secara seperti biasa. Tetap jaga kesehatan, jaga makan, jangan lupa untuk berjemur di pagi hari, jangan lupa untuk terus mencuci tangan, jangan lupa untuk pakai masker, dan tetap sehat dan tetap menjadi berkat. Terima kasih, haleluya.